sampai kepada ke sini wilayah Kerawang ya. Ini kemudian sampai menjadi kerajaan ya, karena ada di sekitar. Kemungkinan besar ini adalah wilayah kerajaan Tarumanegara ini ada antara Kerawang, Bekasi dan Jakarta adalah bagian juga. Nah, ini Tarumanegara kerajaannya, dan pada masa jaya-jayanya itu pada saat dipimpin oleh Purnawarman. Kalau di Kalimantan kita mendengar Mulawarman itu raja dari Sultan Negara juga sama ya. Fungsi-fungsi India juga. Mereka ada yang ke Borneo, ada yang ke Jawa Barat, ada Jawa Barat, Tarumanegara kerajaan ini. Nah, kemudian inilah peninggalannya dari kerajaan Tarumanegara, di mana jayanya Raja Purnawarman. Ada prasasti kebun kopi. Ini ya, teman-teman, ada prasasti kebun kopi. Kenapa kebun kopi? Karena ditemukannya di lahan milik John Malangbridge pada saat mau buat kebun kopi, buat lahan untuk bikin kopi, mana kopi. Nah, ada dua gambar telapak kaki gajah. Ada sanskritnya juga ini ya, bahasa Sanskertanya. Ini ada nama gajah tersebut, namanya Airawaka. Ya, tulisannya ini. Pertama kali tulisan yang dikenal orang Nusantara adalah tulisan bahasa Sanskerta. Ya, hurufnya pahlawan. Gajah ini tunggangannya Raja Purnawarman. Ini replika. Aslinya ada di aslinya ada di wilayah Bogor ya, ditemukannya ini prasasti ini di desa Cibunung Bogor. Sama ini juga replika. Ini prasasti Sheraton karena temukan Sungai Sheraton Bogor, bergambar telapak kaki Raja Purnawarman yang mirip dengan kaki Dewa Wisnu. Dipercayai orang-orang Tarumanegara, Dewa Purnawarman adalah ya habis. Nah, kalau yang ini ditemukannya di Jakarta, Cilincing, Jakarta Utara, Desa Tugu, Batu Tumbuh, Jakarta Utara. Ini adalah ini banyak nih, bahasa sepertinya panjang nih. Jadi menceritakan tentang penggalian saluran air Candrabaga dan Gormati yang digali oleh Raja Purnawarman selama 21 hari, dan pada saat peresmiannya sungai ini dipersembahkan 1000 ekor sapi kepada para brahmana yang sudah membantunya. Nah, ini kemungkinan besar yang kita sebut Candrabaga dulu sekarang adalah Bekasi. Dari Candrabaga transfer kembali menjadi Bekasi, dan kemudian kita sampai dengan kita sekarang ada Bekasi. Nah, kalau bisa jadi ya ini ya, kenal CBL kali Bekasi ya. Ya nantilah kita tanya-tanya sama teman-teman yang dari Bekasi. Ini kemudian kali itu yang menggalinya CBL kali Bekasi. Ya, ini aslinya ada di Museum Nasional. Ya, kalau yang di luar itu di wilayah di desa yang di mana temukannya. Ya, kayaknya kita lanjut lagi, kita ke masa prasejarah. Nah, Jakarta juga dilalui masa prasejarah. Ini bukti bangsa bahwa di 3.500 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sudah Masehi, Jakarta sudah dihuni orang. Jakarta sudah dihuni orang. Nah, ini adalah alat-alat sederhana seperti batu asap, kemudian belitung, kapak belitung ya, kapak beliung. Nah, ini adalah fungsinya untuk kegiatan sehari-hari, memotong, memacul ya. Kemudian juga ada hidungnya yang buat ritual-ritual, ada juga kebiasaan-kebiasaan untuk batu-batuan. Nah, teman-teman, ini semua adalah bukti orang masa prasejarah yang kedua menjadi masa zaman Baghdad dan zaman logam. Ini mereka sudah mengenal tentang bakar ya, beternak, kemudian menanam, bercocok tanam. Alat ini berguna untuk itu ya, seperti di gambar sana tadi saya lihat tadi ya. Dan ini semua ditemukan di sekitar aliran sungai yang mengalir dari Bogor ke yang kemudian bermuara Jakarta, di Sadame, Cikarang ya, kemudian Ciliwung. Nah, ini semua ditemukan di sekitar daerah sungai. Ini kemungkinan besar mereka menetap di tepi sungai karena mereka sudah mengenal sudah menanam. Jadi mereka tinggal di tepi sungai itu supaya dekat dengan sumber air. Nah, dari temuan ini adalah dulu yang membuatnya ya, orang-orang itu kita sebut adalah orang bumi. Kita lihat sini yuk. Oke teman-teman,
original, masih asli. Waktu itu Belanda membangun gedung ini, lantainya membawa dari Coromandel India. Jauh ya? Nah, ini adalah wilayah penyebarannya. Dari teman-teman tersebut, ini situs-situs ya, yang merah ini adalah situs-situs arkeolog atau tempat tinggal mereka. Dimana temukan tadi barang-barang sederhana tadi, ya berupa gerabah, batu ya. Nah, di sini ini adalah sungai yang membelah Jakarta sampai ke Teluk. Ini juga sadarnya melalui Tangerang. Nah, ini dari Bekasi, dan ini adalah melalui Kerawang sampai juga ke Bandung, Muara Gembong dan Bekasi ya. Oke, nah dari ini semua mereka yang mendiami namanya kita sebut orang Bumi. Bumi itu salah satu desa untuk kita bisa orang Bunian ya. Pernah dengar orang Bunian nggak? Orang zaman Bunian. Nah, ini Bumi di Babelan Bekasi. Letaknya di Babelan Bekasi itu kecamatan yang ada di Bekasi Utara ya Babelan. Oke, kita sini. Nah, ini gambaran sini. Orang ini ditemukan di Batu Jaya Kerawang. Belum mendekat cuma pada tahun 50-an, 1950-an, warga menemukan tengkorak ini beserta dengan gerabah ini sebenarnya barang-barang berharga, perhiasan, uang logam, topeng emas. Nah, Bumi ini dikenal dengan kualitas emasnya yang baik karena namanya dulu pasar emas, terkenal dengan pasar emas di Bumi ini ya. Nah, ini dulu tahun 90-an warga menemukan ini seperti menemukan harta karun, kemudian berbondong-bondong warga menggali tanah halamannya, menggali sawahnya, menggali halaman rumahnya, dan memang ada beberapa yang menemukan ini. Sampai terakhir itu temuan-temuan arkeolog itu tahun 2010 di Condet, Desa Balikambang, Balikpapan, Condet ini 2010 itu berupa kapak, berupa kayak kapak gitu ya. Nah, ini adalah tadi orang yang kita lihat. Nah, kemudian tahun 70-an barulah pemerintah ya di bawah dinas kepulauan menggali dan melakukan penelitian sehingga akhirnya disimpulah bahwa ini adalah orang di masa prasejarah yang berhidup di atas angka tahun 3.500 sebelum Masehi, itu di zaman Batu Baru sampai 1.500 sebelum Masehi. Nah, 1.500 sudah sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi itu masih di dalam zaman logam atau kuda dia. Jadi ada logam, ada batu seperti itu. Tadi ditemukan di sana. Oke, ya kita lanjut. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya? Setiap daerah punya sejarah ya tentang kelahirannya ya, sama dengan Jakarta, Yogyakarta. Ya, ada apa? Mau tanya Bu, tapi untuk misal untuk bukti bahwa orang-orang itu tinggal di wilayah samping-samping sungai, selain makam ini, untuk alat-alat tadi itu, apakah ada bukti bahwa mereka emang tinggal bukan cuma alat itu buat air? Tinggal ada, mereka tinggal di sana karena di beberapa tempat kayak Condet tadi ya masih juga di sana atau ada semacam kayak bekas pemujaan gitu ya, makam tua sekali yang hanya cuma ditandai dengan batu seperti itu. Itu ada di Condet dan sekitar di sana situs-situs ini sudah kurasi dan sudah diteliti dan observasinya sangat dalam sekali oleh peneliti. Oke, kita sana ya. Iya boleh nanya apa? Bumi itu kemungkinan nih, kalau saya mau melihat dari sejarah adanya orang-orang yang tinggal di Indonesia atau di Asia Tenggara ini kan orang-orang dari Australasia ya, yang asalnya itu dari daratan Cina, Tonkin, Yunan, kemungkinan besar adalah mereka ini. Orang-orang mereka ini kemudian ketika mereka di Nusantara di Indonesia, di Jawa Barat ya tetangga mungkin Bunian ini, orang Buni ini. Yang kita kenal kalau kita lihat itu dulu tuh ada teknologi orang Bunian ya, walaupun sudah ada masa yang prasejarah tapi sudah cukup modern pada waktu itu ya. Teknik orang-orang Bunian ini. Yang sampai sekarang kita sudah masih mengalaminya gitu. Sepertinya seperti itu kalau dari orang-orang dari Australia, Tonkin, Yunan dari bahasa itu. Ya. Kita lanjut yuk. Yang ini di mana?
Beach. Nah, di sini ada ruang pertama kali interaksi dengan bangsa kalau di sini. Nah, di sini pertama kali interaksi bangsa Nusantara dengan Eropa, yaitu dulu Jakarta bernama Sunda Kelapa di awal abad 16 ya. Jakarta bernama Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu bagian adalah kota pelabuhan milik Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Surawisesa, anak dari Prabu Siliwangi. Nah, waktu itu Kerajaan Sunda sudah mulai khawatir gitu kan, koalisi kerajaan Islam Banten, Demak, Cirebon ini kemudian mulai datang-datangan dan berdagang ke masyarakat dan juga untuk melakukan untuk pertahanan Sunda Kelapa supaya tidak ada kali. Kerajaan Sunda ini Prabu Surawisesa bekerjasama dengan Portugis. Nah, melakukan perjanjian. Inilah tugu peringatan perjanjian tersebut namanya Padrong bahasa Indonesia, tapi kita menyebutnya Prasasti Padrong. Prasasti ini adalah kemungkinan besar adalah patok, sebuah patok yang nantinya akan membangun benteng. Patok ini ditemukannya tahun 1918 di Jalan Cengkeh sini, di depan kawasan ini ada Jalan Cengkeh. Nah, ini sereplika aslinya dari Museum Nasional, ya. Nah, perjanjian ini jika Portugis membangun benteng nantinya, itu akan diberi prioritas dalam pembelian lada. Ya, menurut catatan sejarah itu ya, lada di wilayah Jawa Barat itu lada yang bagus dan tidak ada maksudnya selalu ada terus gitu ya, selalu subur seperti itu. Nah, namun tahun 1926 Fatahillah diutus oleh koalisi kerajaan Islam tadi Sunan Gunung Jati ya, Alexander II untuk menaklukkan Sunda Kelapa. Nah, peralihan kekuasaan di tahun 1526 ya, dari kerajaan Sunda Prabu Surawisesa ke Fatahillah. Nah, Fatahillah diberi gelar Pangeran Jayakarta I karena setelah menguasai Sunda Kelapa mengganti nama menjadi Jayakarta. Nah, namun 1527 armada Portugis datang untuk membangun benteng nih. Tapi armada ini dihantam badai, tersisa kapal maka mudah dihalau oleh Fatahillah untuk dipakai oleh Sultan II. Mengusir Portugis dari Portugis kembali ke Malaka. Inilah pada tahun 1527 Fatahillah tadi sudah mengganti nama Jayakarta ya, kemudian menang juga dari Sunda Kelapa, menang dari Portugis, maka Jayakarta itu hasilnya kemenangan yang sempurna ya. Nah, tahun inilah yang kemudian 1557 kita gadang-gadang menjadi tahun kelahiran Jakarta ya. Nanti 2 tahun lagi Jakarta mau berulang tahun setengah 500 tahun setengah abad ya. Ini ramai sekali kita Nah, 1 abad Jayakarta itu tadi 1527 sampai 1619 itu tidak ada arsip-arsip yang menerangkan kejayaannya karena 4 tahun tadi 1619 diberi angsal oleh Jan Kesungkur. Nah, ini kenapa? Gara-garanya tuh dia tahu yang gara-gara dia tuh. Ya, itu adalah penggambaran adalah Pangeran Wijayakrama, anak dari Ki Bagus Angke yang memerintah Jayakarta tahun 1596 sampai 1619. Ya, nah di sini Jayakarta ini Pangeran Wijayakrama sudah mulai berani untuk menyewa-nyewakan tanah kepada orang Eropa. Nah, orang Belanda ini dulu lewat tanah, sebidang tanah membangun gudang-gudang itu dari kayu. Nah, kemudian dari kayu itu kemudian diperluas wilayahnya dan lalu dibenteng. Setelah dibenteng diberi meriam. Akhirnya 1619 Jayakarta dibakar habis dan
dan kemudian diganti kota baru bernama Batavia dan membangun pola dengan tata ruang kota yang sama seperti di Belanda. Nah, di sini hanya mewakili untuk ruangan dengan 1 abad jayanya Jakarta ya waktu itu. Ini adalah meriam Cirebon. Meriam ini asli, meriam coak ya, beratnya hampir setengah ton, 2,4 ton. Nah, meriam ini ada kita kental sekali dengan tradisi Cina ini, karena memang beberapa senjata api seperti meriam yang di depan, meriam jadi itu dibuatnya di Makau. Kuman foto. Aduh, gitu guys. Oke saja. Ada banget ini bahwa ini memang tradisi Cina yang dimaksud dari kan adalah membawa kedudukan, dan olahraga. Nah, kalau kemudian ini ada kakinya ini hanya simbol keseimbangan keharmonisan alam semesta dan sudah melambangkan langit atasnya kaki dan kemudian ini ada namanya nih meriam mungkin meriam kita ke sana. Ini ada pedang eksekusi, pedang keadilan, pedang di mana eksekusi mati, tawaran-tawaran yang dapat hukuman mati. Jadi Algojo ini tajam banget pedang kayak gini. Aduh, gojo sekali. Langsung kepala putus. Ini replika. Kalau aslinya kita keluarkannya ada bercak darah, terus darahnya masih ada. Dan katanya kalau orang yang melihat aslinya ini bercita-cita dengan Tuhan. Saya. Apa sih bang? Lihat apa nih? Kita lihat darah. Anda sudah mendekati ajalmu. Enggak lahir. Enggak. Lagi membobok, artinya kita melakukan vandalisme, pengerusakan secara sengaja, mengurangi nilai, namanya itu mengurangi nilai histori dan sejarah. Maka kita hanya mengganti menempel di bagian atasnya ini. Karena soalnya seperti itu. Kalau kita mengganti itu kan pasti ini Oke, di sini ada kapal replika kapal Batavia VOC yang membawa rempah-rempah dari Nusantara ke Belanda. Jadi teman-teman pelayaran Belanda pertama itu dulu ke Banten tahun 1596 yang Cornelis de Houtman. Tapi waktu itu ditolak warga Banten. Kita bisa baca penolakan pemberontakan rakyat Banten ini di buku Max Havelaar karya Bung Taguli itu ada. Nah kemudian tahun 1598 datang lagi Van der Wist, tapi waktu itu Van der Wist berhasil membeli rempah-rempah dan melakukan perdagangan di Banten. Nah kemudian karena berhasilnya ini membawa rempah-rempah banyak ke Belanda hingga ini membuat orang Eropa lainnya Spanyol ya, kemudian Prancis, Inggris pada datang ke Nusantara seperti di gambar ini, Cina, India pada datang untuk melakukan perdagangan. Jadi sebenarnya kota-kota dagang itu dimulai sejak runtuhnya Majapahit. Itu dulu jadi banyak kota-kota pemerintahan di sekitar pesisir seperti Gresik ya, Tuban, Cirebon seperti itu. Nah Jawa Barat sendiri ada Sunda Kelapa gitu ya, yang kemudian menjadi Jakarta sekarang. Nah inilah ya. Nah ini adalah waktu itu Peter Bot, Gubernur VOC mau mendirikan kantor dagang di Banten, tapi kemudian beliau melirik Jakarta. Akhirnya Jakarta setelah dibakar dibangunlah pusat pemerintahan dagang yaitu VOC di Banten. VOC di Banten ini adalah pusatnya dari berbagai negara. Jadi VOC itu bukan cuma di Indonesia, Malaysia, Taiwan, kita lihat di sini sungai masih meliuk-liuk ya. Ini yang kita namakan Sungai Ciliwung yang sekarang kali besar itu yang membelah kota Jakarta ini, kota tua ini.
Nah ini Keraton Jayakarta ini yang sekarang itu letaknya persisnya di Hotel Mercure sekarang tuh. Hotel Mercure ya, ada hotel namanya Hotel Omni Batavia. Nah ini merupakan pemukiman orang ya, ada ini orang Jayakarta. Nah ya, ini benteng waktu itu yang dibangun oleh gudang. Gitu, ada gudang itu ya, bangunan dari kayu. Dan bangunannya itu seperti itu. Waktu diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama ini untuk meningkatkan khas Kabupaten Jayakarta, diizinkan orang-orang Eropa nyewa lahan tanah untuk membangun gudang ini. Nah, ada 1619 bakal dibangun ulang sepenuhnya. Oke, ini 1650 Batavia menjadi kota yang megah ya, terkenal ya, juga sudah jadi kaya raya negeri Belanda ini akibat rempah-rempah kita yang dijual ke Eropa. Oke, kota Kolonialnya dulu bang. Masa kolonial. Coba masa pribuminya bang. masih ada di dalam toko. Ini kota sudah dibagi empat. Kota Siberut yang tengahnya ini besar lagi. Kemudian di belakang itu ada kali besar. Nah ini kota Siberut tempat jalannya sampai Cina. Tempat elitis. Kali besar yang sana itu orangnya dan yang berlayar sampai Cina yang menjabatkan dagang itu. Nah itu adalah dagang Inggris. Dulu di sini ada jembatan Inggris. Sekarang namanya jembatan Kota Intan. Masih ada jembatannya di belakang kayu. Nah, ini kota Inggris, tempat Nah, ini di sisi timur, ini kantor-kantor pemerintahan Belanda kita ya, sekarang ini di sebelah sini ya. Nah, kita ada di sini sekarang ya. Itu balai kota kita nih, Pahlawan selanjutnya ya. Nah, kantor pemerintahan, juga tempat tinggal orang Belanda. Nah, ini kastil. Kota kastil ini ditinggali oleh pejabat-pejabat tinggi VOC. Kastil ini karena amannya sangat tinggi ya, karena setiap kastil ini ada meriam. Dan itu dijadikan dan sana ini kalinya masih belok ya, maka sudah lurus kali yang mengapit juga yang mengapit bagaimana caranya itu belok masuk kalinya karena kalau kopi cewek kan gitu tangan deh ini pada saat kepemimpinan Gubernur Dentules karena dulu Belanda diserang invasi oleh Prancis ya, Napoleon Bonaparte. Jadi penjajahan Belanda menjadikan Napoleon Bonaparte Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Prancis. Alhamdulillah semua bentuk benteng dan bangunan-bangunan dia tadi bangun kota baru wilayah New Batavia yang sekarang di lapangan Banteng. Ya, dan itu yang bikin jalur ada pendudukan ya. Di Batavia, ya, saya Pak Sujoyo ini melakukan observasi penelitian panjang di Kota Pak Sujoyo selama 1 tahun. Jadi mulai melukis tahun 1973, selesai 1974. Ya, nah Pak Sujoyo melukis ekspansi Mataram Batavia yang pernah terjadi tahun 1628, 1629. Ya, 1628 penyerangan pertama gagal karena kehabisan amunisi. Yang konon katanya kekalahan ini Belanda ada ceritanya yang tak benar itu autentik atau tidak. Jadi Belanda menggunakan potongan manusia untuk menyerang pasukan Mataram. Nah, penyerangan kedua juga karena loji
loji penyimpanan senjata dan bahan pangan tentara dibocorkan adanya pengkhianat ya yang dibakar, yang di Kerawang, yang di Cirebon dibakar oleh POC. Nah, asal mula ini waktu itu POC mau mendirikan kantor dagang di sekitar Pantura, Pantura Jawa, tapi waktu itu ditolak oleh Sultan Agung. Nah, ditolak ini karena Sultan berpikir kalau POC ada di Pantura, ekonomi pasti akan dikuasai oleh Belanda, ya kan? Ada ditolak. Nah, kemudian akhirnya Belanda terjadilah apa kayak hubungannya agak jarak agak jauh hubungan keraton dengan orang-orang Belanda ini. Nah, ini juga ambisi Sultan Agung ingin memperluas wilayahnya dari timur Jawa Surabaya sampai Banten Jawa Barat. Nah, karena POC ini ada di Batavia, maka yang dihadapi keduanya adalah Batavia ya, dikuasai ditaklukkan dulu seperti itu. Nah, Pak Sujoyono membagi misalnya menjadi Jogja. Di sini Sultan Agung hanya Kromo ya, dari provinsi hanya Kromo bisa, hanya Kromo semua. Walah. Oke, ini sedang menuju apa saya bahas dengan dalam melakukan penyerangan. Nah, ini yang kedua ilustrasi peperangannya. Bisa dilihat teman-teman, balai kota kedua yang dibangun 1627 di sini terbakar baru 2 tahun dibangun terbakar, makanya direnovasi. Ya, itu sering banget renovasi. Nah, direnovasi kembali. Nah, ini pasukan Mataram yang saya kerja dan menggunakan pakaian daerah ada Jawa, ada Madura, ada Lombok ya, ada Bali. Nah, di sana Raden Rangga yang waktu itu diutus untuk bernegosiasi dengan Jan tersebut. Tapi di kekalahan ini paling tidak Mataram sudah berhasil membendung Sungai Ciliwung dengan mayat-mayat tadi yang terang, hingga akhirnya menyebabkan Batavia menjadi berwabah. Wabah kolera dulu banyak mematikan orang-orang Belanda di situ. Bahkan yang kita simpul yang lebih ini meninggal 1629 akibat wabah. Tapi ada versi lain dalam babat Tapos ya. Jadi Jan tersebut ini meninggal karena dibantai oleh orang Mataram. Waktu itu Juntari ya, dalam babat Tapos saya baca, ini Juntari ini menyamar sebagai pelayan. Waktu itu ini mabuk ketika istrinya sudah lebih dulu meninggal. Ini mabuk kemudian diminum dan barang mabuk itu dibantai oleh Sultan Mataram. Sehingga mana. Jadi ada dua versi yang di Belanda meninggal karena sakit kulit. Tapi mungkin ini hanya untuk ini aja ya. Apa sih di kota Batavia itu mati konyol itu. Dia 2 periode loh yang bersyukur. Tapi dalam versi Babat Tapos kan ini menyatakan bahwa beliau ini dipenggal mati oleh pasukan Mataram. Oke, yuk kita lanjut. Babat Tapos yang boleh dibaca. Tadi ini masih dari keluarga Bayunya Keraton Mataram untuk menyamar. Untuk balai itu kenapa ya? Kenapa sering berbakar? Balai kota kan perang. Yang POC ini penyebab yang jadi bang sering sering perang. Jadi ini kan balai kota terbakar begini di Perang Mataram ini. Baru cuma ini Perang Mataram. Ya. Jadi Perang Mataram di Kastil Batavia. Kastil Batavia itu di pasukan Mataram udah dicipta ke sini. Perang terjadi di sana ini. Dan Bekasi itu sudah jadi ratusan puluhan meriam dan jadi sebenarnya senjata juga nggak seperti sebalik. Mataram dan senjata ini mereka sudah pakai senjata. Ini salah satu koleksi museum di Jakarta. Kami merupakan peninggalan benda bersejarah yang terdapat di Museum Fatahillah Jakarta. 1526. Ini peninggalan abad berapa ya? Minus 200. Ini foto bapakmu dan Om siapa? Tolong selamatkan saya ditahan sama Satria. Coba pos manusia purbanya. Ini tadi apa ya?
Naik coy. Oke, kita akan naik tangga lantai 2. Cut. Lukisan kayu karya JJ Dennis. Karya JJ Dennis tahun 1660. JJ Dennis melukis ini tentang pengadilan. Jadi satu sebelah sini, ya ini asli ya, ini asli masih asli kayu. Nah ini tentang pengadilan pada saat Delacroix ini membuat peraturan yang berzina. Tapi kebetulan anaknya sendiri yang melakukan zina. Nah ini kemudian diberlakukan hukum congkel mata. Ini Raja Salman atau kita kenal orang Muslim bilang Raja Sulaiman yang memutuskan ibu bagi seorang bayi yang direbutkan oleh 2 orang ibu. Ya, jadi raja itu waktu itu membelah bayi supaya dibagi 2 dengan adil. Tapi yang sesungguhnya tapi juga satu lagi yang bohong-bohongan itu ya udah belajar adil bagi seorang potong. Masa gitu? Mati. Akhirnya raja memberikan kepada ibu yang tidak ingin anak itu dibunuh. Ya, namanya adalah kasus suap yang dilakukan oleh bangsa Sebelah. Wah, cahaya ilahi. Apa ya? Gimana Pak? Capek Pak. Banyak kata-kata. Enggak pernah ke Jakarta aja. Ah, titir. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ini wong sregep kan sregep iki. Bapakmu sregep le saiki le. Wis gelem nulis. Artefak Gelem itu. Ini salah satu peninggalan pada zaman kolonial. ditemukan di NTB Dan terdampar di Jogja. dibawa ke Jakarta. Terus diasingkan lagi ke Papua. Anjing. Ada ngeri banget. Kenapa? Pandangan lu orang Besar. Cakraurus. aduh, saya barang lho. Berapa ya? Pak, pesan-pesan untuk apa ya di Museum Fathahillah ini bagaimana kesannya gitu? Bagus, Keren. Saya nonton iku. Jenengan betul nonton ya. Nah, ini ada koleksi artefak yang ditemukan di Kediri. Coba pose artefaknya dong, Gila. Nah, ini loh. Nah, itu artefaknya.
Wih. Kosong. Menggali satu informasi dari koleksi dari museum namanya museum berkualitas. Ya kalau kualitas sekedar banyak saja ya. Oke teman-teman, gambar di sana adalah perkembangan gedung kita ya. Kalau yang lainnya ada gereja Belanda itu sekarang adalah museum wayang. Tapi itu bangunan lama sebelum kena gempa vulkanik ya, gempa tektonik vulkanik ya, gempa vulkanik, gempa gunung berapi. Ya, ini tempatnya betul ya, kemudian dibuat lagi itu baru gereja yang sekarang Ayo museum wayang. apa? Penyesatan sejarah. Ya, belum ada bangunan air yang 15 apa ini 38. Karena bangunan bank air dibangun 1750. Ya, nah, ya kita yang pertama seperti ini, kedua dan ketiga yang sama sekarang. Nah, sisi barat di sebelah sana ya, bangunannya kan barok, gaya barok style ya, gaya barok, neoklasik gaya barok. Kemudian ada penambahan sayap di kanan, sayap yang sebelah sana itu dulu ada ruang tahanan Diponegoro. Di bawahnya penjara wanita, di atasnya ruang tahanan Diponegoro. Diponegoro itu 26 hari sebelum dibuang ke Manado Makassar. Di sini dibawa oleh PWC Gereja Belanda ya di sini. Tapi ruangannya khusus karena ini menjaga Cukup Belanda. Yang sebelah sana ditahan di penjara wanita sebelum dibuang ke Sumedang dan kemudian Diponegoro 26 hari sebelum diaksikan ke Manado Makassar dan kemudian itu Suropati dan pengadilan itu dilakukannya di dalam kastil Batavia yang mengadili kastil Jalan Toko dan kastil tempat tinggalnya para Dewan Korupsi. Nah, ini asli. Tadi teman-teman nanti akan lihat kalau di bawah tadi ada ya bangku, nanti juga ada meja bunda dan lain. Itu dari abad ke-17, 18, 19 ya. Ini dibuatnya ada dari berbagai kayu. Ada kayu ambon merah, ambon hitam atau sorok kuning ini ya. Kayak ini itu yang suka buat piano hitam. Nanti teman-teman bisa lihat perabotannya. Nah, sini ada dilengkapi juga karena di ruang pengadilan, maka dilengkapi lemari arsip. Ini untuk menyimpan arsip pengadilan. Dan juga lemari ini dipesan pada tahun 1949, 1749 ini. Karena waktu itu kita penuh, makanya bisa nambah. Nah, dewan pengadilan yang pada saat itu menjabat kayak warga nggak dilihat ini ada tulisan ya semuanya yang itu ada mengandung emas. Di depan kita ada Petrus Albertus Pandepara. Ini kok mati sih, jadinya teriak-teriak. Itu Petrus Albertus Pandepara, Gubernur Jenderal yang dimana pada saat memimpin banyak melakukan korupsi. Gubernur Jenderal dari Sri Lanka atau Ceylon. Oke, ada pertanyaan, lukisannya masih asli, tapi sampai sekarang tidak diketahui siapa pelukisnya. Oke, boleh ada yang bertanya? Coba kita lanjut. Dulu waktu di menurut aku awal-awal itu ada bekas apa arsip. Arsip ini kita sudah disimpan di museum arsip. Kita ada museum arsip sendiri. Jadi arsip tertua kita itu dari abad ke-19, abad ke-17. Arsip paling tua itu ada di museum arsip yang di Jalan Gajah Mada. Paling tua itu abad ke-17 karena pertama kali Belanda mulai menulis pihak kegiatannya menulis dan surat-surat itu di masa Belanda masih berada. Maka tidak heran jika sejarah kita berdasarkan arsip karena arsip sendiri itu sumber dari Belanda. Ya, jadi ada beberapa. Jadi gini, kalau kita membaca sejarah jangan hanya dari satu literatur, harus berbagai literatur kita baca seperti tadi. Kita baca sejarah sesuai arsip. Kita juga bisa membaca babak tadi ya sebuah babak atau kita membaca legenda atau kita mendengar sejarah lisan supaya sejarah itu kita dapat menyimpulkannya tidak pincang ya karena kalau kita hanya
hanya bersumber dari arsip saja, namanya juga sejarah. Siapa yang membuat keluarga dan siapa yang bersejarah, siapa yang berbuat kekuasaan kan? Itu ya. Jadi kita harus banyak membaca beberapa literatur untuk supaya kita menemukan benang-benangnya atau tidak ditemukan. Kita coba yuk. Ada pertanyaan lagi? Ya ini asli semua. Ya asli kan? Ya. Bentuknya beda-beda. Iya, ini tidak semua. Sebenarnya ini tidak semua sama ya. Tidak semua sama. Ini hanya gini. Asli. Ini asli. Ada beberapa gambar yang berbeda. Jadi ini ada koleksi furnitur, macam-macam bangku, meja, lemari. Itu semua dari satu sumber ya. Jadi dulu Batavia Genosa Pantusan, waktu saya pernah sekarang menyebut dirinya Museum Nasional, itu dulu ada dari hibah, ada juga membeli, ada juga yang perolehan, ada juga yang langsung menemukan ya. Kemudian disimpan, dilestarikan di Batavia Genosa Pantusan. Adalah sebuah kumpulan orang-orang yang peduli terhadap ilmu pengetahuan, budaya dan temuan-temuan yang berkaitan dengan pengetahuan tadi. Maka tidak heran kalau teman-teman ke Museum Nasional, di sanalah barang-barang aslinya semua di sana. Ya, kalau sini juga ada yang asli, tapi juga ada juga yang replika. Ini hanya untuk mewakili mana yang ada kandungan, mana yang ada cerita tentang sejarahnya. Karena nanti ada tuh koleksi Museum Nasional kemudian disimpan di sini. Itu ada gambar masjid yang tadi disebutkan lagi. Itu gambar masjid yang baru. Itu tadi punya Museum Nasional, kemudian kan ada di apa? Di kaki. Iya. Ulang. Fungsi, kedua adalah kayak gimana sih kayak style gitu, stylenya gitu ya. Nah ini ada kalau kita lihat dari ukiran-ukiran ini masih yang mengandung ukiran kayak apa Koromandel. Koromandel itu wilayah yang tadi juga screen yang sebelah sana tuh yang biasa juga yang di ruang Sunda Kelapa itu juga kayak Koromandel. Aku mau potret tapi penuh memori. Lu kan HP-mu baru. Ini upgrade dikit-dikit ganti casing tuh. Aku kan duduk di sana, di situ agak menarik. Bangunan yang ada perkembangan kota Jakarta di setelah politik etis teman-teman. Jakarta dibagi menjadi dua dewan kota Praja, yaitu MNT Batavia dengan Mester. Mester itu sekarang kita sebut Jatinegara atau Jakarta Timur. Ya, MNT Batavia juga dulu Batavia masih dibagi peran lagi. Dari MNT Batavia menjadi lebih khusus lebih wilayah yang mengatur menjadi undang sendiri ya tentang pengaturan ruang kota. Itu yang start di MNT di tahun 1926 ya. Terus secara MNT kemudian sampai tahun 1959 ya, 53 itu masih kota Praja. Jakarta itu masih di bentuk kota Praja. Nah, baru pada tahun 1959 itu Jakarta naik tingkat menjadi daerah tingkat 2 ya, dan kemudian tahun 1959
1960 itu menjadi daerah tingkat 1. Ya, daerah tingkat 1 ibu kota yang dipimpin oleh gubernur utama itu Bapak Gubernur Jawa Salah ya. Nah, Sosramojo bukan angkatan aku tidak soal agak jauh. Nah, kemudian tahun 1961 Jakarta baru menjadi daerah khusus ibu kota. Ya, ibu kota ya. Entah kedengaran apa enggak. Nah, bangunan ini suaranya ini ada musim Bank Indonesia di kantor Bank Indonesia. Jadi sebelum kantor Bank Indonesia yang Tamrin jadi Jalan Mh Tamrin, ini kantor di sini. Tapi kemudian tahun 2009 dijadikan museum, kantor Bank Indonesia pindah ke Jalan Tamrin. Nah, museum wayang itu bentuknya gereja. Jadi bangunan pertama ada dua-nya. Tapi waktu itu kena gempa vulkanik Gunung Krakatau, karena tektonik Gunung Krakatau, itu kemudian dibangun. Nah, sebelum menjadi museum wayang waktu itu pernah sempat didirikan oleh Batavia Genosa Pakistan yang saya sudah museum nasional, yaitu kantor kayak basecamp-nya gitu. Nah, juga barang-barang rumah, barang antik segala macam segala simpannya ke sana, termasuk wayang Sidagung. Musim wayang. Musim wayang apa? Portugis yang dibawa oleh Belanda dari Malaka. Nah, ini musim keramik. Setelah pengadilan itu dilakukan di sini. Tapi pengadilan di sini. Kemudian kan awal itu Belanda membentuk kantor pengadilan lain sebuah cabang kayak di lain-lain ada juga pengadilan tingkat tinggi. Nah, kemudian setelah itu dijadi, kemudian itu konstitusi itu yang dibuat dekat Monas ya, Jalan Merdeka Barat. Kemudian pindah ke sini. Kemudian setelah ini jadi kantor wali kota. Kalau waktu ini jadi masa Kodim ini kantor wali kota. Oke, ada yang bertanya sudah sini? Ya, tentang si pemerintahan. Sudah jadi sudah ini kan tahun 45 karena juga Jogja pernah jadi ibu kota sementara, tapi di tahun 50 Jakarta sudah jadi ibu kota. Sudah jadi ibu kota, tapi belum ditetapkan sebagai daerah khusus. Nah, masih udah daerah tingkat 1. Daerah tingkat 1 itu setingkat provinsi. Iya, udah provinsi DKI Jakarta. Belum baru ditetapkan sebagai daerah khusus ya. Itu penetapannya mungkin sudah ibu kota. Sudah ibu kota Indonesia ya. Ibu kota Indonesia atau ditetapkan sebagai ibu kota khusus. balik nasi dengan ada dari kota yang dari saya itu itu perubahan elit Belanda. Jadi ketika Sekutu menyerang yang tadi lah bahwa ada banyak orang Belanda pulang kampung. Setelah terjadi PKID itu tahun sana kita 9 ya, itu kedaulatan secara jujur dan fakta Indonesia mendapat wilayah seumurnya ya dari Belanda. Banyak orang-orang elit, orang-orang kaya di Menteng itu pulang ke Belanda, itu banyak barang-barang yang dilelang, ada yang dijual. Kalau teman-teman tahu di Menteng itu ada Surabaya. Ya Surabaya itu pasar loak, pasar barang antik. Ya itulah kemudian orang-orang bilang dan barang-barangnya itu dijual ke sini. Ya, sudah waktunya? Sudah habis. Oke, yuk, sudah habis. Kita ke perjalanan sekarang. Nah, teman-teman awalnya kenapa gereja buat jadi museum? Karena panen, baju hancur, baru bangun itu direnovasi. Jadi renovasi itu untuk gereja, perusahaan. Aku ingin mendapatkan penutup yang fantastis dari Mas Adi. Tiba-tiba ngasih kamera aja. Belum ada persiapan tuh, ada briefing anjir. Ya, itu dia perjalanan Penutupan, closing. Museum Fathahillah. Tapi yang penjara kan belum jadi. yang penjara Habis waktu. Ayo lah ngobrol. Ya.
Iya dong, padahal ini kan Si Jagur. Gimana bang? Ini saya butuh penutupan yang menarik. Oh iya saatnya dengan takkan saya penutupan, closing statement, Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami pada hari ini. Cukup sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih ya untuk. Oh ya, jangan lupa tonton trip kita selanjutnya. Oke. Oke.